Bab 136. Kalian mengadakan acara tidak masalah. Tapi tidak perlu memblokir semua tempat. Kan? Kamu tahu begitu banyak orang. Kebanyakan dari mereka tidak semua datang untuk kalian. Mereka sama sepertiku. Makan atau membeli pakaian. Kenapa harus menunggu beberapa jam karena urusan kalian? Jika kalian ingin berbicara tentang hak istimewa, maka hari ini aku makan. Aku harus memberlakukan darurat militer di sini. Acara kalian tidak akan diadakan sampai aku selesai makan. Bagaimana menurut kalian? Di hadapan pertanyaan Nathan, Melissa dan yang lainnya menundukkan kepala satu demi satu. Tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sedari dulu, mereka hanya mempertimbangkan hak istimewa mereka sendiri dan masalah keselamatan bintang dalam mengadakan acara. Tidak pernah mempertimbangkan keperluan orang lain. Mungkin di mata mereka, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk mereka pertimbangkan. Ketua, kami salah. Kami menyadari kesalahan kami dan tidak boleh menduduki area publik. Kami pasti akan mempertimbangkan ketika kami mengadakan acara selanjutnya. Melissa mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Nathan melirik semua orang. Acara tidak perlu dilanjutkan. Felix Dumont. Bawa mereka kembali terlebih dahulu. Dan minta setiap orang menulis 10.000 kata introspeksi diri sebelum membiarkan mereka pulang. Apa? Ketika mereka mendengar ini, semua orang tercengang. Meminta bintang-bintang mereka menulis 10.000 kata surat introspeksi diri. Apa tidak salah? Tetapi ketika mereka melihat mata tajam Nathan, semua orang menundukkan kepala. Akhirnya, Nathan memandang Roger Duran. Aku tidak akan menonton kamu makan kotoran. Itu menjijikkan. Roger Duran sangat terkejut. Jelas bukan hal yang baik untuk diingat oleh pria sehebat ini. Setelah Nathan pergi, Felix Dumont memimpin tim untuk bubar, dan membawa bintang-bintang pergi. Mal segera kembali ke aktivitas seperti basa. Nathan mendapat makanannya sesuai keinginannya. Segera Felicia menemukan Nathan. Kak, kamu tadi tidak lihat. Seorang kepala pemimpin datang untuk makan. Tetapi dia tertahan darurat militer. Dalam kemarahan, dia memblokir tempat ini. Dia juga membawa pergi semua idolaku. Katanya dia ingin mereka menulis sebuah surat introspeksi diri. Mereka sangat menyedihkan, karena Felicia berkerumun di antara kerumunan. Dia hanya melihat garis besar masalah tadi. Kebanyakan mendengar kata orang. Mereka pantas mendapatkannya. Nathan berkata dengan dingin. Tetapi aku mendengar orang mengatakan bahwa kepala pemimpinnya berusia 20-an. Kak, apa menurutmu ada? Kepala pemimpin semuda itu. Umumnya untuk duduk di posisi tinggi, harus memiliki kualifikasi. Setidaknya umur 40 atau 50 tahun. Felicia bertanya-tanya. Militer sangat adil. Siapapun yang memiliki kemampuan akan naik. Normal berada di posisi tinggi di usia 20-an. Kata Nathan. Oh, ternyata begitu. Felicia berkata dengan sedikit penyesalan. Aku tidak melihat idolaku kali ini. Tetapi pamanku mengadakan perayaan ulang tahun Gareth ke-40. Kakak, kamu juga harus pergi. Setelah mendengar bahwa itu adalah perayaan ulang tahun keluarga Gareth, Nathan setuju. Oke, tidak masalah. Di pangkalan pelatihan, Felix Dumont baru saja melepaskan bintang-bintang yang telah menulis inspeksi, dan saat akan melapor ke Kirin. Dalam perjalanan, dia bertemu Hetkinsman. Oh, mengapa kamu di sini, Het? Felix Dumont dan Hetkinsman dulunya adalah prajurit dari angkatan yang sama, dan telah banyak latihan militer dilakukan bersama. Hubungan yang erat. Hetkinsman mengeluarkan undangan berlapis emas dan berkata sambil tersenyum. Perusahaan Tuan Burhan Gareth akan mengadakan perayaan ulang tahun ke-40. Jadi dia secara khusus datang untuk memberi kita undangan. Aku bantu terima undanganmu. Aku datang mengantar undangan milikmu. Felix Dumont menerima undangan dengan senyum di wajahnya. Apakah guru mengingat kita? Ternyata baik Felix Dumont maupun Hetkinsman adalah murid Burhan Gareth. Ya, akan ada banyak teman yang pergi ke sana. Berpartisipasi dalam perayaan. Tujuan utama untuk melihat guru. Kata Hetkinsman. Oke. Ayo pergi bersama. Kata Felix Dumont. Bab 137. Hetkinsman tersenyum. Tampak sedikit malu. Felix Dumont melihatnya sekilas dan berkata sambil tersenyum,
Het, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Masih perlukah ada hal yang harus kita tutup-tutupi di antara kita? Kalau begitu aku akan mengatakannya. Guru baru saja berbicara denganku di telepon. Dia memintaku untuk bertanya padamu. Bisakah kamu mengundang Raja Perang Kirin untuk berpartisipasi dalam perayaan keluarga Gareth? Het Kinsman mengatakannya. Itu memang ide Burhan Gareth. Adapun mengundang Dewa Perang Kunlun, keluarga Gareth masih belum memenuhi syarat. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Tapi dia masih ingin mencobanya. Jika diundang, maka kedudukan keluarga Gareth akan naik. Raja Perang Kirin adalah 5 Raja Perang di bawah Dewa Perang Kunlun. Pasti berhubungan erat dengan Dewa Perang Kunlun. Het Kinsman menambahkan, meskipun aku telah memiliki banyak kontak dengan Dewa Perang Kunlun dan Raja Perang Green Dragon, tapi hanya diutus saja. Tidak ada hubungan istimewa atau apapun. Tetapi kamu dengan Raja Perang Kirin berbeda. Dia adalah pelatihmu. Ekspresi Felix Dumont berubah. Dan mengatakan, kalau guru minta begitu, aku akan mencobanya. Segera, Felix Dumont datang ke pos komando Kirin untuk melapor. Kirin meletakkan kakinya di atas meja dan bertanya tanpa mendongakkan kepala. Semua orang sudah pergi. Ya, Raja Perang. Setelah Felix Dumont menyelesaikan laporannya, dia tidak pergi. Kirin menatapnya dengan curiga. Ada apa? Jangan bertele-tele. Langsung katakan ada apa. Felix Dumont menegakkan tubuhnya dan berkata langsung. Lapor Raja Perang. Guruku Burhan Gareth ingin mengundangmu untuk berpartisipasi dalam perayaan 40 tahun perusahaan keluarga Gareth. Keluarga Gareth. Dari Mario Gareth. Kirin bertanya. Dia pernah mendengar Neville mengatakan bahwa musuh Dewa Perang adalah keluarga Gareth. Betul. Felix Dumont mengangguk. Tapi ada sedikit harapan. Dia hanya ingin mencoba. Oke. Aku akan berpartisipasi. Kirin setuju. Baik, terima kasih Raja Perang. Felix Dumont memberi hormat militer. Segera, keluarga Gareth mengetahui bahwa Raja Perang Kirin akan datang dalam perayaan ulang tahun perusahaan. Burhan Gareth tertawa terbahak-bahak. Haha, Tuhan memberkati keluarga Garethku. Jika Raja Perang Kirin datang, keluarga Garethku akan bangga. Hahaha, ini adalah orang Dewa Perang Kunlun. Yang berarti kita juga berhubungan dengan Dewa Perang Kunlun. Setelah perayaan ini, status keluarga Gareth aku akan langsung meningkat. Salim Gareth berkata sambil tersenyum. Ya, ayah. Meskipun keluarga Gareth dikenal sebagai 10 terkaya di Anhemia, tapi kita di urutan paling bawah. Setelah perayaan ini, kita pasti bisa naik paling atas. Keluarga Gareth sangat bersemangat sehingga mereka mengepalkan tangan. Perayaan ini merupakan hal yang baik bagi mereka. Penjelasan secara sederhana. Sangat mungkin bahwa pembagian keuntungan setiap orang berubah dari 50 miliar menjadi 100 miliar. Burhan Gareth melihat ke arah kerumunan dan berkata, sampaikan perintahku dan tingkatkan publisitas. Beritakan bahwa Raja Perang Kirin akan hadir. Dia adalah tokoh terpenting dalam perayaan ini. Segera ada desas-desus tentang tamu perayaan keluarga Gareth di lingkaran Anhemia. Tamu paling penting adalah Raja Perang Kirin. Salah satu dari 5 Raja Perang di bawah Dewa Perang Kunlun akan berpartisipasi. Berita tentang tamu paling penting tersebar, membuat banyak keluarga kaya di Anhemia iri. Keluarga kaya buat apa? Punya koneksi se-Anhemia buat apa? Semuanya tidak dapat menandingi partisipasi Raja Perang Kirin. Salim Gareth berkata kepada Burhan Gareth lagi, ayah. Selain itu, Putri Rahel, Felicia ingin saudara dan saudara iparnya berpartisipasi, yaitu Nathan Clark dan Kirana Andersen. Aku telah menyetujui. Burhan Gareth menepuk bahu Salim Gareth dan berkata, kamu melakukan hal yang benar. Biarkan Nathan melihat seberapa kuat keluarga Gareth sekarang. Burhan Gareth tersenyum. Bersambung.